Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Permata Cahaya dari TI 4201. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal UAS Statistika Industri. Nah, di soal UAS ini sendiri ada 4 pokok pembahasan atau 4 materi yang dibahas. Yang pertama itu ada one way ANOVA, yang kedua regresi dan korelasi, yang ketiga itu ada uji independensi dengan Chi-square, yang keempat ada uji non-parametrik dengan Kruskal-Wallis. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan solusi soal UAS Statistika Industri. Sekarang kita bahas soal yang kedua, materi mengenai regresi dan korelasi. Dengan soal sebagai berikut. Apakah mobil yang lebih berat benar-benar menggunakan lebih banyak bensin? Misalkan, sebuah mobil dipilih secara acak. Jika X adalah bobot mobil atau dalam ratusan pon, dan Y adalah konsumsi bensin dalam mil per galon atau MPG, informasi berikut ini didasarkan pada data yang diambil dari laporan konsumen secara acak. Nah, dapat kita lihat di sini ada tabelnya ya. Bobot mobil X dalam ratusan pon dan Y mil per galon MPG. X dan Y-nya. Soal yang pertama yaitu A. Buatlah sebuah scatter plot antara variabel X dan Y. Yang B. Hitunglah korelasi sampel antara variabel X dan Y. Yang C. Hitunglah estimasi untuk intercept atau A dan slope atau B menggunakan metode least square. Yang D, apakah hipotesis 0 menyatakan tidak ada pengaruh X terhadap Y akan ditolak pada taraf nyata 5%. Lalu yang E, tentukan proporsi variasi pada variabel Y yang dapat dijelaskan oleh regresi yang dibangun. Nah, diketahui itu kan X-nya sama Y-nya segini. Nah, udah diketahui tabelnya. X itu merupakan bobot mobil dan Y itu sebagai konsumsi bensin. Nah, yang pertama itu buatlah scatter plot antara variabel X dan Y. Nah, ini scatter plotnya. Yang horizontal atau bobot mobilnya itu sebagai X, yang vertikal itu Y sebagai konsumsi bensin. Tinggal dimasukin aja X titik koma Y 27,30 titiknya ditempatkan sesuai dengan angka, lalu 19,44 begitu seterusnya. Ternyata grafiknya itu menurun, maka hubungan linearnya itu negatif. Seperti itu. Lalu yang B, hitung korelasi sampel variabel X dan Y. Rumus koefisien korelasi Pearson data sampel. Rumusnya seperti berikut. Hitung rata-rata sampel X dan Y. Jadi kita cari dulu nih X barnya sama Y barnya supaya lebih gampang menghitung di tabelnya nanti untuk menghitung lebih lanjutnya. Seperti itu. Nah, X barnya tinggal dihitung aja, dijumlahin totalnya dari yang X ini 27, 44 segala macamnya, dan seterusnya dibagi dengan jumlah total data sampelnya itu 8. Nah, ketemu hasilnya 37,375. Dia juga seperti itu. Ketemu hasilnya 20,875. Nah, terus kita bikin tabel perhitungannya.
Tadi kan X-nya udah ketemu, Y-nya udah ada juga. Tinggal kita ngitung X min X bar. Udah kan X barnya tadi ada, tinggal hitung semuanya, terus dikuadratin, X min X bar kuadrat, dikuadratin, terus ditotalin seluruhnya itu ketemu 711,875. Terus Y min Y barnya, terus Y min Y barnya dikuadratin, begitu terus ketemu hasilnya 286,875. Nah, terus udah gitu kita cari X min X bar dikali Y min Y bar, ketemu, terus ditotalin hasilnya min 427,625. Nah, terus kita cari R-nya. Cari R-nya itu dengan rumus X min X bar dikali Y min Y bar, total X min X bar dikali Y min Y bar dibagi akar dari X min X bar kuadrat dikali Y min Y bar kuadrat. Ketemu hasil R-nya itu min 0,95. Nah, kemudian yang C itu kita disuruh hitung estimasi untuk intercept A dan slope B menggunakan metode least square. Nah, untuk cari yang B-nya itu dengan rumus berikut, tinggal dimasukin aja semuanya sesuai dengan rumus, ketemu hasil B-nya yaitu min 0,6. A-nya rumusnya sebagai berikut, sama tinggal dimasukin aja, ketemu hasilnya 43,3. Lalu yang D-nya, apakah hipotesis 0 yang menyatakan tidak ada pengaruh X terhadap Y akan ditolak pada taraf nyata 5%. Nah, yang pertama, H0 itu rho sama dengan 0 di mana tidak ada hubungan linier yang signifikan antara X dan Y. H1 di mana rho tidak sama dengan 0 di mana ada hubungan linier yang signifikan antara X dan Y. Ketiga, ada statistik uji. Kita hitung. Yang pertama itu S X Y. Rumusnya seperti ini. Kita tinggal hitung aja, ini sigma XY, sigma dikurang sigma X, sigma Y dibagi N. Nah, kita hitung sesuai angka. Nah, XY-nya kan ketemu tuh min 427,625. Terus kita cari SY-nya. Itu rumus berikut, ketemu hasilnya 286,875. Jadi emang benar-benar tinggal dimasukin aja dari angka yang sebelumnya kita udah hitung dari tabel perhitungan itu, jadi lebih gampang. Lalu kita ke slide selanjutnya, kita menghitung SXX yaitu dari rumus berikut dan ketemu hasilnya 711,875. Nah, udah semua. Kita cari SSE itu rumusnya SYY dikurang B SXY. Udah ada ketemu. B-nya tuh kita bulatkan jadi tadi min 0,6. Nah, ketemu hasilnya 30,00. Nah, terus S-nya rumusnya sebagai berikut. Kita hitung, kita masukin, terus ketemu hasilnya untuk S 2,236. Lalu kita bisa hitung ke SB-nya. SB-nya dengan rumus berikut. Ya, S per akar SXX, ketemu hasilnya. Terus T-nya juga tinggal ikutin aja di mana T itu B dikurang beta 0 per SB. Jadi beta 0 yang tidak diketahui jadi dianggap 0,
dan ketemu T-nya itu sama dengan min 7,1683. Lalu kita cari daerah kritisnya dan kriteria ujinya. Pada taraf nyata 0,05 per 2 itu sama dengan 0,25, dan V atau derajat kebebasan itu 8 dikurang 2 sama dengan 6. 8 ini dari mana? 8 ini dari data sampel yang kita punya. X sama Y itu kita punya 8 data sampel, dan 2 ini ketetapan dari derajat kebebasan. Maka diperoleh nilai T-table-nya itu 2,447. Kriteria ujinya tolakan 0 jika T lebih besar sama dengan T-table, tidak tolakan 0 jika T kurang dari T-table. Kesimpulannya, yang kelima, terima H0 karena kesimpulannya terima 0 karena T dikurang dari T-table, yaitu min 7,1683 kurang dari 2,447. Pada taraf nyata, 5% tidak ada hubungan linier yang signifikan antara X dan Y. Lalu, yang terakhir E, yaitu tentukan proporsi variasi pada variabel Y dan yang dapat dijelaskan oleh garis regresi yang dibangun. Jadi, rumusnya R, kita mencari R. Rumusnya seperti ini, tinggal masukin aja sesuai yang sebelumnya, lalu hasilnya R ditemukan hasilnya min 0,946, lalu dikuadratkan. Untuk menghitung R kuadratnya sama dengan min 0,946 dikuadratkan hasilnya 0,895. Seperti itu untuk soal nomor 2.